Terima kasih Ibu Kartini atas pemaparannya yang sangat jelas dan juga membuka mata kita sekalian gitu ya akan hal-hal yang memang penting buat kita ikuti, terutama dalam hal sosialisasi. Jadi itu adalah tanggung jawabnya pemilik salon untuk terus mengingatkan dan mungkin kita pasang poster-poster atau buatkan leaflet secara e-poster atau e-leaflet seperti itu untuk para pekerja kita. Dan kalau terpasang juga posternya di dalam salon, mungkin pelanggan-pelanggan yang kadang-kadang juga suka bandel, nggak mau pakai masker, nggak mau pakai ini itu, juga bisa teringatkan kembali. Demikian. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali yang tadi juga disebutkan oleh Ibu Ade, dan satu hal yang sangat penting bahwa kalau kita punya SOP yang tepat, itu akan menjadi nilai jual tersendiri bagi salon kita. Dan itu akan membuat konsumen juga akan merasa tenang, nyaman, dan datang lagi di salon. Itu bisa menjadi kiat marketing. Ya, baik. Selanjutnya mungkin Pak Mike mungkin dan juga Pak Rudi untuk menanggapi ya dalam hal ini mungkin Pak Mike duluan nih bisa sharing kira-kira SOP apa yang bisa sudah disiapkan oleh L'Oreal bersama dengan komunitas yang mungkin juga sudah mendapatkan referensi-referensi tentunya dari WHO dan dari negara-negara lain yang sudah mulai membuka PSBB-nya. Silakan Pak Mike. Oke, pertama-tama terima kasih sekali Pak Cucu, Bu Ade, Bu Kartini atas masukan-masukannya. Itu yang kami inginkan, Pak Cucu memberikan kabar baik, namun juga harapan bahwa kita harus disiplin. Ibu Ade menjelaskan dengan detail alat dan prosedur keselamatan dan keamanan. Bu Kartini, disiplin itu penting, SOP manajemen pekerja pelanggan penting, dan SOP bukan cuma di tempat kerja tapi juga di rumah dan di jalan. So masukan-masukan itu akan kami pakai untuk memperkaya SOP yang kita sudah siapkan. Sebenarnya SOP ini dibuat referensinya saya ambil dari umum sih dari WHO, juga dari Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian saya cross check dengan peraturan-peraturan dari negara lain yang mengatur khusus mengenai salon. Intinya bagaimana menjaga kebersihan atau higienitas dan menjaga jarak atau physical distancing di dalam salon gitu. Jadi saya punya dari beberapa negara, dari Amerika misalnya, dari 5 negara bagian, dari beberapa negara Eropa, dari Thailand yang terakhir dibuka, dan Singapura juga sudah buka dan salon boleh langsung beroperasi. So, saya berusaha menggabungkan itu intinya gitu ya. Dan bersama teman-teman komunitas mencoba menyusun SOP untuk salon-salon di Indonesia yang pastinya akan kami perkaya dengan masukan-masukan yang tadi. Yang pertama adalah jadi intinya dibagi 3 juga, apa kewajiban salon, kewajiban karyawan, dan kemudian juga kewajiban konsumen. Bagi kewajiban manajemen salon itu membatasi jam operasional, aturan pemerintah, kemudian sterilisasi di beberapa tempat, di meja dan kursi juga harus disterilisasi sebelum dan sesudah servis dan harus di setiap pelanggan. Itu yang kami petik dari beberapa referensi yang saya punya. Kemudian juga secara berkala untuk gagang pintu, pegangan tangga, cermin, area tunggu, dan lain sebagainya. Kemudian juga hal-hal mesin-mesin atau alat-alat lain yang sering disentuh seperti gunting, sisir, jepit, hair dryer, mesin EDC, kalkulator, dan handuk juga harus sekali pakai, nggak boleh dipakai kedua kali, dan menganjurkan ke pelanggan untuk mengutamakan transaksi tunai. Slide berikutnya juga masih kewajiban manajemen. Slide berikutnya tolong Irfan. Iya, sudah. Belum kelihatan. Sudah di kita, Mike. Hai? Saya kok belum. No. Oke, ya. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah salon hanya menerima pelanggan yang sudah melakukan by appointment, dan berdasarkan diskusi dengan teman-teman dari di L'Oreal dengan di negara lain, ini yang membuat pemerintah di negara lain yakin bahwa salon physical distancing sebetulnya lebih mudah dikontrol karena asal disiplin strict by appointment, nggak semua orang bisa masuk gitu aja.
Tentunya cek suhu, terus sapa salam nggak boleh lagi ya, jabat tangan, apalagi cipika-cipiki, menyediakan tempat cuci tangan dan dengan sabun dan hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Sebetulnya tinggal ngurangin aja kursinya jadi setengah misalnya, dan meniadakan barang-barang yang sering disentuh seperti majalah, koran, tabloid, media cetak dan sebagainya. So, itu kewajiban bagi manajemen salon. Kemudian berikutnya adalah bagi karyawan. Bagi karyawan tentu sama, cek suhu tubuh yang sekecil apapun nggak boleh masuk ke salon. Kemudian yang kedua, semua karyawan wajib pakai masker selama di salon, nanti harus ditambahin karena harus pakai face shield misalnya. Tapi yang saya petik juga bagus adalah begitu karyawan sampai ke salon, mereka harus ganti baju kerja, itu nggak, jadi bukan baju yang dipakai dari rumah ke salon. Poin ketiga adalah cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan melakukan sterilisasi secara rutin di depan pelanggan sebelum dan sesudah servis. Terus kemudian yang kelima dan keenam adalah tentu nggak boleh salam sapa dengan kontak fisik, dan pakai sarung tangan. Terutama untuk servis-servis tertentu seperti pengeritingan, pelurusan, pewarnaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk konsumen ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentu cek suhu tubuh, dan kemudian ada 2 prosedur yang harus dilakukan langsung begitu konsumen masuk ke salon. Yang pertama adalah cuci tangan, selain pakai masker ya. Pertama adalah cuci tangan, kemudian harus langsung keramas. Jadi asumsinya apapun yang ada di rambut harus bersih dulu gitu sebelum melakukan servis dalam salon. Tentunya jaga jarak, menghindari kontak fisik, kemudian mengutamakan pembayaran non tunai, appointment itu, karena kalau nggak appointment nggak boleh masuk ke salon. Jadi yang boleh masuk ke salon adalah yang appointment atau membeli produk retail, tapi kalau membeli produk retail bisa rada tunggu di luar. So kira-kira itu yang saya dan kita dan komunitas berusaha buat, semacam janji lah ya, atau tekad yang akan dilakukan jika kami diizinkan berusaha kembali. So kira-kira itu dari saya. Thank you sharingnya Mike. Mungkin Pak Mike bisa menjelaskan juga ya beberapa negara yang sudah mulai membuka. Dengar-dengar tadi pagi Singapura ya juga sudah memulai ya Mike ya. Ya, Singapura sudah ada keluarnya dari website resminya juga bahwa I think 2 Juni atau 4 Juni mereka buka, dan salon sudah boleh beroperasi sejak fase pertama, karena bahkan di fase lockdown pun kan kalau Singapura hairdresser boleh buka, tapi cuma boleh potong rambut sama cuci rambut, yang lain enggak. Dan mungkin karena selama PSBB mereka buka dan tidak ada satupun kasus COVID yang ketris ke salon. Iya, itu tadi Singapura juga mulai membuka, dan salon boleh buka di fase pertama. Mungkin karena mereka juga belajar bahwa di fase lockdown pun salon boleh berusaha, tapi cuma boleh potong rambut tok dan cuci rambut, dan terbukti bisa menjaga penting. Jadi salon boleh berusaha. Betul. Berarti ini memang ada satu komitmen yang harus dilakukan bersama ya, yang seperti tadi Bu Ade dan Bu Kartini sampaikan gitu. Bu Ade kalau nggak salah ya sampaikan bahwa jangan sampai terjadi kasus di lingkungan salon gitu, karena kalau terjadi satu kasus saja itu satu salon semua industrinya bisa ditutup kembali seperti itu gitu. Jadi itu adalah komitmen kita bersama untuk sama-sama menjaga gitu, supaya salon itu bebas dari penyebaran virus. Baik, aku ingin ke Pak Rudi setelah ini. Pak Rudi, setelah tadi bincang-bincang panjang lebar gitu ya, ada dari Pak Bambang, Pak Cucu, kemudian dari Kemenkes Bu Ade dan juga Bu Kartini, dan setelah itu di-sharing lagi dari Pak Mike. Menurut Pak Rudi, yakin nggak sih nih gitu ya bahwa komunitas industri dan pengusaha salon di Indonesia ini bisa betul-betul menerapkan SOP tersebut? Iya, terima kasih. Pendapat saya bahwa kami pasti akan bisa untuk melaksanakan ini,
karena memang ini untuk keselamatan baik pekerja salon, pemilik salon maupun para pelanggan. Ya. Jadi keselamatan seluruh yang berkepentingan, sehingga mau nggak mau harus bisa. Saya pikir itu, dan saya pikir teman-teman juga sangat memahami, karena kesehatan juga sangat penting, sehingga semua yang terlibat dalam pekerjaan salon pasti akan mematuhi SOP ini. Baik, jadi terus menjaga kesehatan dan di sisi lain usaha bisa kembali beroperasi lagi, gitu ya Pak Rudi kira-kira ya. Oke, mungkin terakhir dari Bu Ade, Bu Kartini atau Pak Bambang kalau masih berjoin bersama kita, mungkin bisa sedikit menanggapi usulan SOP dari komunitas tadi yang disampaikan oleh Pak Mike. Jika ada yang perlu ditambahkan kembali atau apa, silakan singkat saja. Ya. Pak Bambang silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya dari awal tadi dengar, memang ini ada di ruangan saya. Tadi Pak Kadis mampir ke ruangan saya. Jadi saya dari awal monitor terus sampai selesai. Tapi kebetulan tadi banyak tamu, jadi saya tinggal. Intinya begini, nanti kalau memang sudah diterapkan pelonggaran dan boleh buka salonnya, ini saya sedang membuat SOP-nya karena diminta oleh Pak Gubernur. Jadi tolong teman-teman, saya sudah bicara dengan Mbak Mutia, coba itu SOP yang pernah dibuat, saya dikasih buat penyempurnaan yang sudah saya bikin. Ya. Nah, dikirim boleh di WA, nanti kita, sekarang pun kami sedang menggodok ini, semua industri lagi kita buat SOP-nya untuk persiapan, sebentar. Maaf Pandang, saya lagi meeting dulu nih, lagi meeting ya. Baik. Jadi tolong itu, saya sih sudah dapat, tapi barangkali tadi kan dari bincang-bincang ini kita dengar semua, barangkali ada yang lebih baik, nanti kita sempurnakan lagi, supaya begitu kita ajukan ke balai kota sana, langsung direspon, langsung disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami di lapangan, buat semuanya, khususnya yang di DKI ya, kalau yang di luar wilayah itu saya nggak tahu aturannya seperti apa. Yang di DKI ini, teman-teman itu kalau ini tolong diikuti aturannya. Ya, kalau bilang tutup dulu, jangan maksa-maksakan diri. Karena kita menemukan di lapangan, ada teman-teman yang buka, lalu kita datangi alasannya cuma jual produk, gitu ya. Tolong dikasih tahu nih Mbak, teman-teman Bapak Ibu, bahwa kita nih orang-orang Pemda lebih pintar dari Bapak Ibu. Kalau untuk dibohong-bohongin gitu ya. Jadi mereka jual produk, kita bilang yang bener nih, bener. Jadi kita masuk ke ruangannya ternyata ada bekas potongan rambut segala macam, kan berarti kan dia bohong. Nah ini yang kita nggak suka seperti itu, jujur aja Pak, kita begini mepet soalnya jadi kita terpaksa, kita nggak masalah. Kalau kami dari pariwisata sifatnya pembinaan Mbak, Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti yang turun bukan kita, tapi gabungan atau Satpol PP, nah itu nggak ada ampun itu. Kasihan juga ngelihatnya ya, langsung disegel. Ini kan udah beberapa restoran sudah disegel itu. Karena yang turun tangan langsung Satpol PP. Jadi saya mengingatkan buat teman-teman dari industri usaha salon, tolong jaga-jaga. Kalau memang tutup, kalau memang buka nanti ada ikuti protokolnya sesuai aturan. Restoran boleh buka tapi nggak boleh duduk, tapi masih ada yang buka tapi masih duduk-duduk di sana, langsung disegel. Kan kasihan itu, didenda lagi. Udah disegel, didenda. Kalau disegel doang, didenda doang lumayan, udah didenda, disegel. Kan apa, kalau disegel itu kan nggak bisa dibuka. Kalau dibuka paksa dia melanggar aturan itu, kena pasal lagi nanti. Gitu. Jadi ikutin aja protokol COVID-nya tadi seperti disampaikan dengan para pakar tadi. Saya lagi berusaha supaya dalam bulan Juni ini, entah minggu pertama kedua, supaya salon-salon bisa buka kembali, bisa giatnya hidup lagi gitu. Karena kan bisa Bapak Ibu lihat nih, rambut saya udah gondrong nih. Tadi Pak Cucu bilang minggu pertama loh Pak. Itu nanti gini, Ibu Melani, kita hanya mengusulkan. Mengusulkan beserta dengan dasar-dasarnya kenapa minta dibuka duluan. Misalnya, oh ini Pak resikonya kecil, oh ini resikonya besar. Ini dampaknya terhadap tenaga kerja dan ekonominya seperti ini. Nah, itu nanti menjadi dasar bagi
pemegang keputusan. Jadi kami tugasnya nanti hanya menyokong dari sini nih. Makanya saya minta dukungan teman-teman semua nih yang ada di sini ya, didukung terutama yang di DKI Jakarta yang berkaitan dengan saya langsung karena semua berada langsung dalam pengawasan saya dan teman-teman di lapangan. Kalau kami sekali lagi dari pariwisata, kalau datang ada pelanggaran, kita akan melakukan pembinaan, nasihat, begini, jangan begitu. Tapi kalau bukan kita, tapi gabungan, kita nggak bisa apa-apa itu, Bu Melani ya. Kasihan teman-teman, saya ngeliatnya juga kasihan gitu. Nah, dari kami itu aja, tolong diikuti protokolnya, protokol kesehatannya standar penularan COVID-19 ini ya. Biar kita giatnya biar lancar lagi Juni, mudah-mudahan semua bisa sedikit-sedikit yang memang tidak boleh semua. Jadi kita dapat arahan minggu pertama siapa, minggu kedua dan seterusnya seperti itu. Ya enggak sekaligus. Kita lihat yang paling urgent kepentingannya dan penyebarannya pun paling tidak riskan ya, yang enggak terlalu risikonya besar, boleh dibuka duluan gitu. Baik. Dari saya itu aja, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah diundang bisa ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu kalau ada yang mau berkomunikasi bisa WA saya langsung, tapi kalau tidak langsung dijawab juga mohon maaf ya, karena banyak yang WA saya nih, banyak yang telepon. Boleh kalau mau tanya-tanya silakan berkomunikasi terbuka. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga paparannya barusan ya. Nah mungkin untuk menanggapi Pak Bambang, Pak Rudi atau Pak Mike tadi kan bilang ini jadi memang ada persyaratan tertentu dan dilihat ya dari sisi tingkat penyebarannya apakah resikonya kecil dan lain-lain seperti itu. Kalau dari sisi lingkungan salon sendiri gitu ya, ada yang bisa ditanggapi nggak dari pernyataan Pak Bambang tadi? Mungkin Pak Mike dulu, setelah ini Pak Rudi silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang atas arahan dan bimbingannya. Menurut salon itu sebetulnya adalah industri yang terbiasa untuk hygiene karena memang servisnya jualan hygiene rambut. Itu tujuannya cuma 3 sebetulnya, membuat kecantikan, kesehatan dan kebersihan rambut. Jadi saya yakin teman-teman salon kalau disuruh menjaga kebersihan bukan hal sulit gitu ya. Kemudian berlawanan juga dengan anggapan sebagian orang bahwa tidak bisa physical distancing, justru salon itu lebih dapat dikontrol dari sisi cara physical distancing karena bisa by appointment, kemudian bangku bisa dikurangin dan lain sebagainya. Hari biasa aja salon nggak rame-rame amat gitu ya. Jarang lihat salon full kecuali waktu kondangan kata Bu Kartini tadi atau orang ngantri. Kalau hari biasa salon nggak full amat. Apalagi kalau sekarang dikontrol pasti jarak lebih bisa dijaga. Komunitas telah berinisiatif untuk kontribusi gitu Pak, mutus rantai pandemi kita pasti ikutin. Insya Allah pasti ikutin arahan pemerintah. Kita inisiatif menyusun sendiri SOP yang ketat yang nanti akan dilengkapi dengan masukan dari para pakar di Kemenkes. Besar harapan kami agar salon boleh beroperasi Pak sejak fase pertama secara terbatas dengan SOP ketat sehingga orang-orang seperti Ibu Nia di Pasuruan tadi bisa berusaha lagi. Ya. Saya kira itu. Baik. Makanya supaya cepat buka, kita didukung juga nih dengan teman-teman ya. Jangan kelihatan yang melanggar apa gitu. Nanti jadinya kita yang ditegur juga. Ya, Baik. Ya, lanjut. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi, suaranya. Halo, Pak Rudi. Masih itu. Oh, terima masih kasih, Pak Bambang. Tentunya dari ya. Sudah unmute kok. Sudah bisa kedengaran. Sinyalnya lagi jelek. Iya, sinyalnya lagi kurang baik ya. Halo? 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 Iya, Pak. Halo? Oke, mungkin karena Pak Rudi sinyalnya sedang kurang baik, aku langsung saja ke Ade dan juga ke Buka dulu. Halo? Bisa, Pak. Tapi sinyal Bapak terputus kayaknya suaranya ya. Sinyalnya lagi kurang baik. Mungkin saya skip sebentar
nanti Pak Rudi bisa kembali lagi setelah mungkin kita dengarkan kata penutup dari Ibu Ade dan Ibu Kartini. Mungkin singkat saja kami persilakan Ibu Ade. Oke. Ya, terima kasih Mbak Melani. Singkat saja saya ingin menyampaikan bahwa apa yang harus dilakukan ketika tadi salon boleh buka seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, dari pihak manajemen, satu harus membuat SOP. Itu berlaku bukan hanya salon yang besar, tetapi salon yang kecil. Besar dan kecil maksud saya. Jadi tidak hanya salon yang besar. SOP itu mutlak dibuat mengikuti protokol dari pemerintah. Kemudian pihak manajemen harus melakukan pengawasan bahwa SOP itu berjalan dengan baik. Semua dari manajemen, karyawan, dan konsumen harus mematuhi SOP yang sudah dibuat. Itu yang penting dilakukan. Karena tadi sudah disampaikan, kalau ada masalah di salon atau ada satu yang positif, maka salon itu pasti akan semuanya dirumahkan dan akibatnya maka salon itu akan tutup. Pihak manajemen tentu akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi gitu ya. Teman-teman itu minimal 14 hari harus diisolasi kalau ODP. Ya, kalau ada satu yang terkena di sana maka semua yang berkontak di sana 14 hari harus isolasi dan salon pasti harus ditutup. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, kemudian untuk yang masing-masing saya ingatkan kembali agar terus menjaga social distancing dan cuci tangan dengan sabun sesuai dengan protokol cara mencuci tangan yang baik, dan kalau tidak menemukan air bisa menggunakan antiseptik. Demikian dari saya Mbak Melani. Makasih. Terima kasih Ibu Ade. Baik, Ibu Kartini silakan Bu, singkat saja sebagai penutup. Baik, Mbak Melani dan teman-teman sekalian, kita akan memasuki masa istilahnya new normal gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Michael bahwa kegiatan salon itu adalah untuk membuat cantik, sehat dan bersih ya. Dan saya pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah melakukan protokol walaupun SOP-nya belum resmi gitu ya, tapi sudah melakukan. Dan yang kedua juga apresiasi kepada tim dari Pak Mike yang sudah membuat SOP yang tentunya tadi akan dilengkapi dengan apa masukan-masukan yang sudah ada, dan tentunya saya hanya mengingatkan bahwa menambahkan atau mengingatkan saja agar di dalam protokol itu juga masuk bagaimana pekerja itu menjaga kesehatan pribadinya. Jangan lupa karena merekalah yang menjadi tulang punggung dari salon. Tadi sudah disampaikan bahwa karena ini adalah kegiatan padat karya, di mana hasilnya sangat tergantung dari keberadaan dari para pekerja itu sendiri. Sehingga saya yakin teman-teman akan taat kepada SOP yang akan dilakukan karena ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usaha ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Kartini. Saya kembali lagi kepada Pak Rudi ya. Tadi mungkin Pak Rudi bisa menanggapi dari Pak Bambang gitu loh mengenai persyaratan apa saja sih gitu ya untuk bisa mulai dibuka kembali suatu usaha di fase awal gitu loh untuk memastikan untuk mereka yang bisa dipastikan usahanya itu terbatas dan kecil sekali resiko penyebaran virusnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Melani. Kami dari komunitas salon pasti akan mendukung setiap keputusan pemerintah dan mendukung juga penerapan SOP di salon-salon kami karena memang kami juga concern akan kesehatan baik dari staf kami sendiri maupun juga para pelanggan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Oke, kalau begitu mungkin saya ingin menutup
acara ini saya tahu teman-teman ingin banyak bertanya, cuman mungkin silahkan teman-teman untuk bertanya di chat atau nanti akan dikumpulkan dan kita akan bantu